Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Rational Emotive Behavior Therapy atau biasa disebut dengan REBT. Saya Ahsanah Amal Erliana, NPM 18110081. Perkenalkan, nama saya Sujudewi Rahmawati, NPM 18110093. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Hidayat dengan NPM 18110087. Yang pertama yaitu History Rational Emotive Behavior Therapy. Pendekatan ini dikembangkan oleh Albert Ellis sekitar pertengahan 1950-an. Awalnya pendekatan ini menekankan pada terapi rasional, yaitu unsur kognitif dari perilaku manusia. Tetapi asumsi ini sangat bertentangan pada saat itu. Kemudian pendekatan itu diperluas dengan memasukkan unsur perilaku di samping unsur kognitif. Pendekatan itu mengalami evolusi sedemikian rupa yang pada akhirnya menjelma menjadi pendekatan yang komprehensif dan elektik yang menekankan unsur-unsur berpikir, menimbang, memutuskan, dan melakukan. Selanjutnya yaitu konsep dasar teori Rational Emotive Behavior Therapy. Secara umum, ada dua prinsip yang mendominasi manusia, yaitu pikiran dan perasaan. Rational Emotive Behavior Therapy beranggapan bahwa manusia yang normal memiliki pikiran, perasaan, dan perilaku yang ketiganya berlangsung secara simultan. Konsep dasar yang pertama yaitu pada dasarnya individu itu unik, yaitu individu memiliki pemikiran yang rasional dan irasional. Yang selanjutnya yaitu reaksi emosional. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari oleh individu. Selanjutnya yaitu hambatan psikologi atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Yang selanjutnya yaitu berpikir irasional. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua dan kultur tempat dia dibesarkan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Selanjutnya yaitu dalam proses pertumbuhannya akan terus berpikir dan merasakan dengan pasti tentang dirinya dan tentang orang lain. Jadi dia itu tidak hanya berpikir tentang dirinya tapi juga berpikir tentang orang lain. Yang selanjutnya yaitu berpikir secara irasional dan tercermin dari verbalitas yang digunakan. Selanjutnya, perasaan dan berpikir negatif dan penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis yang dapat diterima menurut akal yang sehat serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Jadi dia itu tidak boleh berpikir negatif terus-terusan, tapi dia itu harus berpikir yang rasional, bagaimana dia ke depannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu isu mutakhir. Terapi rasional dalam mengatasi siswa egois. Siswa di sini yaitu siswa SMP Wahid Hashim 4 Surabaya. Dalam kasus yang ditemukan di sekolah ini, ada ex-siswa yang menghindari dari pergaulan. Hal ini disebabkan karena kejadian masa lalunya. Jadi dia itu menghindari teman-temannya dan seakan-akan bersikap egois. Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti memberikan terapi rasional emotive behavior. Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah bagaimana kondisi siswa ini yang egois di SMP Wahid Hashim 4 Surabaya dan bagaimana evaluasi dan follow up REBT dalam mengatasi siswa X yang egois di SMP-nya. Selanjutnya yaitu deskripsi proses konseling. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu proses di mana konseli diperhatikan dan disadarkan bahwa mereka tidak logis atau irasional. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu pada tahap ini, konseli dibantu untuk yakin bahwa pemikiran dan perasaan negatif tersebut dapat ditantang dan diubah. Pada tahap ini, konseli mengeksplorasi ide-ide untuk menentukan tujuan-tujuan rasional. Jadi, konseli itu diajak untuk berpikir rasional. Yang selanjutnya yaitu konseli dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran rasional serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional sehingga konseli tidak terjebak pada masalah yang disebabkan oleh pemikiran yang irasional. Jadi konseli itu disuruh untuk mengembangkan pikiran-pikiran rasionalnya supaya dia itu tidak terus-terusan berpikir irasional atau yang tidak masuk akal seperti itu. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Suci. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Poin yang kelima, asumsi tingkah laku bermasalah. Nah, dalam
Asumsi pendekatan ini mengenai tingkah laku yang didasarkan cara berpikir yang irasional, yang artinya cara berpikir yang tidak berdasarkan akal atau logika. Pendapat menurut Albert Ellis dalam bukunya Korey tahun 2013, anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh luar dan pemikiran irasional dibandingkan orang dewasa. Ia percaya bahwa manusia mudah dipengaruhi, sangat sugesti, dan mudah terganggu. Tetapi manusia mempunyai sarana yang berasal dari dalam dirinya sendiri untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya, tetapi ia harus menyadari dulu apa yang dia katakan pada dirinya sendiri atau self-talk, supaya ia dapat menguasai hidupnya sendiri. Maksudnya anak-anak lebih berpengaruh dalam pemikiran irasional yang dari luar dibandingkan dengan pemikiran orang dewasa. Dan manusia ini dapat berpengaruh dan mudah terganggu. Tetapi jika manusia tersebut mempunyai sarana dalam dirinya sendiri, seperti dapat mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakannya, maka individu tersebut dapat menguasai hidupnya sendiri. Tetapi ia harus menyadari dulu apa yang dia katakan pada dirinya sendiri. Nah, poin yang keenam, karakteristik konselor. Pada pendekatan konseling ini, Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT, seorang konselor harus cerdas, berwawasan, empati, respek, tulus, dan bertekad kuat, dan berminat membantu orang-orang untuk menggunakan pendekatan ini, pendekatan REBT. Artinya seorang konselor harus seorang konselor harus cerdas dan memiliki wawasan serta dapat berempati pada kliennya dan dapat respek pada kliennya dan tulus, bertekad kuat, dan sukarela untuk membantu orang tersebut agar mencapai tujuannya yang rasional. Kemudian tujuan utama dari konseling Rational Emotive Behavior Therapy ini atau REBT berfokus pada membantu orang untuk menyadari bahwa mereka dapat hidup agar dapat hidup lebih rasional dan produktif. Lebih gamblangnya dapat membantu individu untuk merubah kebiasaan berpikir dan tingkah laku yang merusak diri. Secara umum, Rational Emotive Behavior Therapy ini atau REBT mendukung konseli untuk menjadi lebih toleran terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Jadi untuk membantu individu yang cara berpikirnya irasional dan menjadi rasional. Begitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang karakteristik konselor. Yang pertama, tujuan utama konseling Rational Emotion Behavior Therapy atau biasa disebut dengan REBT yang berfokus pada membantu orang untuk menyadari bahwa mereka dapat hidup lebih rasional dan produktif. Dan selanjutnya poin tahap konseling yaitu tentang REBT dikemukakan oleh Hussein pada tahun 1982 dan oleh Seligman pada 2006. Yang pertama itu pembinaan hubungan konseling. Pada tahap ini konselor menciptakan suasana kondusif bagi konseling yang ditandai adanya penerimaan dan pemahaman dan ketulusan sehingga rasa percaya konseling kepada konselor. Poin yang selanjutnya itu ada teknik konseling serta implikasi di sekolah maupun di masyarakat. Yang pertama itu ada teknik kognitif, yang kedua teknik emotif, dan yang ketiga teknik behavior. Jadi kesimpulannya ini REBT adalah pendekatan yang menemukan pada pentingnya peran pikiran
pada tingkah laku, terapi ini menekankan bahwa tingkah lakunya yang bermasalah disebabkan oleh pemikiran irasional sehingga fokus penanganan pada pemikiran individu. Dalam teori RABT ini, peran konselor pada konseling juga sangat besar. Konselor juga memiliki keterampilan dasar nantinya akan sangat membantu pemecahan masalah menggunakan teknik RABT. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.